Yo, welcome back to Campus Techno. So, hari ini Kampus Tekno mau ngebahas salah satu laptop gaming yang sebenarnya lagi banyak dicari juga nih sama masyarakat di luar sana. Kenapa? Karena sekarang itu setiap brand lagi coba ngeluarin laptop gaming yang mumernya itu tapi tetap masih di atas 10 biasanya ya. Harganya masih belasan juta. Karena laptop gaming sekarang kayak yang mungkin kalian tahu itu ada ROG, lalu ada Alienware, lalu ada Legion, lalu ada Predator, ya kan? Itu harganya biasanya udah di atas 20 atau bahkan sampai 30 angkanya. Nah, laptop gaming yang murah-murah ini sekarang ini lagi banyak gencar dikeluarin sama brand-brand besar di luar sana. Mulai dari Asus itu ngeluarin TUF Gaming, lalu ada HP ngeluarin Victus untuk pengganti Pavilion gamingnya, lalu dari Dell itu ada Dell Gaming juga. Nah, dari si Lenovo kan ngeluarin juga tuh Legion untuk gamingnya. Untuk gaming yang mumernya yang masih belasan juta, Lenovo itu udah ngeluarin yang namanya IdeaPad Gaming. Nah, laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini adalah salah satu laptop gaming mumer yang direkomendasikan dari Kampus Tekno. Kenapa? Gua pribadi ngerekomendasiin karena selain harganya yang terbilang cukup murah, masih di belasan juta, sekitar 15-17 juta. Tapi untuk spesifikasinya juga udah oke, udah dibundling sama VGA Nvidia RTX 3050, lalu RAM-nya juga udah 8, SSD 512, dan itu masih upgradable. Untuk prosesornya sendiri itu udah pakai i7 1260H. Nah, berarti kalau udah belakangnya H bukannya U ya, H itu berarti udah high performance gitu. Bukannya yang U ataupun underclock ataupun polos ya. Ketika udah HP ataupun HX berarti udah masuknya untuk prosesor gaming. Jadi untuk harga yang masih dikategorikan murah untuk laptop gaming ini cukup worth it guys. Oke. Selain dari spesifikasinya, desainnya juga menurut gue cakep banget. Kayak yang bisa lo lihat di sini, keyboard udah pakai RGB. Lalu layarnya ini udah pakai anti glare, dan untuk resolusinya dia itu ada di 1920 x 1080 panel IPS dengan ukuran 15,6 inch FHD. Nah, lalu berapa untuk frekuensinya? Frekuensinya itu ada di 165 Hz. Jadi ya kalau lo buat main-main kayak Valorant ya kan udah dapet FPS di atas 120 udah pasti. Tergantung koneksi, tapi balik lagi kalau koneksi lo lancar, it's okay why ya kan. Lalu ada juga selain keyboard dan layar, gue bakal bahas di penutup kameranya ini. Ini privacy shutter yang kemarin juga ada di IdeaPad biasa ya kan, yang seri consumernya. Nah, di sini di IdeaPad Gaming juga ada privacy shutter. Jadi ketika lo pengen off dari meeting gitu kan, nggak perlu offline ataupun nggak perlu lockout dari meeting tersebut, lo cukup tutup kameranya. Oke. It's simple, easy, tapi sangat membantu ketika lagi pengen meeting guys. Right, so lanjut kita akan bahas spesifiknya. Lanjut kita akan bahas dari bodinya. Itu pertama di sini lo bakal lihat ini ada fan ya, fannya yang cukup besar menurut gua ya, karena ini laptop dengan VGA RTX 350 yang notabene ketika ini running udah pasti panas banget. Jadi nggak mungkin fan-nya kecil kayak fan laptop biasa kayak gini. Dan di sini ada juga port USB dan jack 3,5 untuk audio.
Simple aja, di sebelah kirinya ini nggak ada terlalu banyak port ya, nggak terlalu, karena memang mungkin ini difungsikan untuk pembuangan panasnya. Lalu di sebelah kirinya, dari sebelah kiri laptop ini juga sama, cuman ada fan sama USB port, dan di sini lampu indikator untuk headset yang lagi kecolok. Nah, di mana portnya sisanya? Itu ada di belakang, seperti laptop gaming pada umumnya. Kebanyakan itu pasti di belakang. Mulai dari port untuk powernya di sini, adaptor, terusnya di sini juga ada port untuk Type-C. Ini buat power ataupun buat data transfer juga udah bisa, setahu gua. Lalu di sini ada RJ45 dan port HDMI juga semuanya ada di belakang. So, untuk USB itu dipencar, di split kanan kiri, dan sisanya portnya itu ada di belakang ya guys. Well, sekian kayaknya kalau untuk bodinya ya dan port-portnya. Nah, kita akan lanjut bahas tentang spesifikasinya. Spesifikasi yang gue punya ini adalah i7 1260H, dimana udah Intel Gen 12, artinya udah Alder Lake, dan untuk sistematisnya sendiri juga udah pakai yang P-core dan E-core. Nah, di sini dia udah pakai 6 P-core dan 4 E-core. Lalu untuk Nvidia-nya sendiri, VGA-nya yaitu pakai Nvidia GeForce RTX 3050 4GB DDR6 dan bisa di boost clock sampai 1500 MHz. Nah, untuk memorinya cuman bawaannya dia itu cuma 8GB guys. So, kalau memang menurut lo kurang puas, lo pengen tambah 16, itu bisa banget. Itu disediakan satu slot SODIMM lagi untuk lo nambah RAM. Lalu untuk storage-nya ini udah dibanderol pakai SSD 512GB M2 2242 ukurannya PCIe Gen 4. Nah, tapi untuk storage tambahannya ternyata juga masih ada yang bisa lo up sampai 1 tera. Jadi kalau lo kurang puas sama 512-nya, masih ada port M2 NVMe sendiri guys, yang bisa lo pakai buat upgrading si storage-nya. Ada yang ukuran 2280 dan 2242 yang bisa di-upgrade sampai 1 tera. Begitu. Lalu selanjutnya ada apa lagi? Ada yang namanya audio chip yang dipakai si Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini, itu udah pakai audio Realtek ALC3287 codec high definition. Lalu speaker stereonya itu juga udah pakai Nahi Mic Audio, dan kameranya ya standar sih ya, karena mungkin nggak terlalu dibutuhin, HD 720p, dan baterai itu integrated 45 watt. Dan untuk OS-nya sendiri juga udah dipasangin sama Windows Home 11 tapi tanpa OHS. Balik lagi, beda sama IdeaPad yang sebelumnya, itu udah pakai Win 11 plus OHS. Sedangkan di gaming ini ternyata masih hanya Win 11 saja, Win 11 Home, tanpa Office Home Student. Jadi kalau lo butuh Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Office lainnya, ya lo mesti install lagi ataupun beli lagi, seperti itu. Oke, dan untuk bandrolan harganya ya di sekitaran tadi 15 sampai 17 jutaan. Dan 15-nya juga 15 atas ya, 15.9 atau ya sampai di angka 17 ya, tergantung lo ngambilnya di toko mana ataupun upgradean apa yang lo ambil. Well, kayaknya mungkin sekian review dari gua, dan kalau memang lo merasa pengen ambil ini laptop, lo bisa langsung hubungin marketing SMC. Di sini nih linknya di bawah gue taruh, ada link tree itu, nanti lo bakal di direct ke nomornya si marketing SMC. Jadi lo bisa tanya-tanya dulu di situ mau barang seperti apa, laptop seperti apa, nanti bakalan dikasih suggestion atau bakal di-cancel sama si marketingnya. Well, untuk konten-konten lainnya juga pasti ada di situ, ada mulai dari konten di IG, di Facebook, ataupun di TikTok, yang dimana pastinya seru konten-konten SMC yang lainnya. Dan kalau memang lo suka dengan video ini, jangan lupa lo klik like, comment, and subscribe. Oke, gue rasa sekian untuk review Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini. And then, thank you for watching. Gue Diki, I will see you in the next video. I'm out.